saya Sinta Skaningrum dan selamat datang di podcast edukasi dan konseling gizi. Nah, kan kalau dipikir-pikir ya, sekarang hidup kita tuh hampir nggak bisa lepas dari layar handphone atau layar digital yang kita punya. Contohnya nih kayak bangun tidur terus cek HP, terus tugas juga pasti pakai laptop atau HP. Kemudian istirahatnya juga scrolling TikTok atau Reels, dan pastinya malamnya mungkin beberapa dari teman-teman main game dan nonton series. Nah, rasanya tuh kan seharinya tuh bisa berjam-jam kan kita ngabisin jam kita di depan gadget. Tanpa kita sadarin, kebiasaan ini tuh ternyata bisa berdampak pada kesehatan kita sendiri loh. Salah satunya meningkatkan resiko obesitas. Nah, untuk membahas hal tersebut lebih dalam, hari ini saya sudah bersama narasumber yang luar biasa, yaitu dosen Institut Kesehatan Immanuel Bandung, yaitu Ibu Irianti Harun, SKM MGizi. Halo Ibu, bisa dengar suara saya? Apa kabar Ibu? Kedengaran suara saya? Terdengar Ibu. Oke, selamat siang semuanya. Siang Ibu. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Irianti Harun. Saya dosen gizi. Ya, anak-anak mahasiswa sih bilang keren ya. Institut Kesehatan Immanuel. Oke, jadi mungkin hari ini kita akan membahas apa, Cynthia? Mengenal resiko obesitas di era digital Ibu. Oke. Oke, terima kasih sebelumnya Ibu udah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dengan kami dalam podcast di aplikasi Roblox ini. Mungkin kalau begitu langsung saja ya Bu ke pembahasannya. Nah, jadi di sini akhir ini kan kita sering mendengar istilah obesitas dibahas di media ya maupun Ya. lingkungan sekitar Bu. Nah, menurut Ibu tuh sebenarnya seberapa besar sih masalah obesitas di Indonesia saat ini, terutama pada kelompok remaja dan juga dewasa gitu? Oke, nah kalau kita bicara tentang obesitas, jadi obesitas ini sebenarnya adalah sesuatu yang booming banget gitu ya, baik itu di kalangan anak-anak mungkin, remaja, dewasa, bahkan lansia. Nah, tapi kalau kita lihat, kita by data dulu ya. Kalau kita lihat data saja, kan kita di Indonesia itu punya Riskesdas ya, dari 2007, sampai 2013 itu kurvanya naik terus tuh sampai 2018. Jadi tidak pernah ada penurunan terkait obesitas. Jadi maka dari itu bahwa obesitas ini dianggap sebagai masalah yang booming gitu. Karena kalau berdasarkan data itu tidak pernah ada turunnya. Kalau kita melihat data 2017 dari 10,5% naik jadi 14,8% di 2013. Kemudian naik lagi menjadi 21,8% di 2018. Jadi yang paling banyak itu biasanya terutama remaja dan dewasa. Nah, ketika melihat data ini kan sebenarnya sudah rada-rada mengkhawatirkan, ya. Coba kita bayangkan zaman sekarang kita berada pada atau kita hidup di lingkungan yang serba instan, semuanya instan, ya, pesan makanan instan, jadi kita mengandalkan jempol barangkali ya untuk mencet HP, kemudian kita bisa mendapatkan sesuatu yang instan. Dulu itu beda gitu ya, dulu itu kita mengolah. Nah, sekarang tuh instan, maka dari itu zaman dulu itu kita sistemnya kupasan. Kupasan itu semua segala sesuatu dikupas. Apel dikupas, pisang dikupas, kemudian apapun itu menggunakan proses pengupasan. And then sekarang kita tuh pakai kemasan. Maka sudah tidak berlaku lagi yang namanya kupasan beralih ke kemasan. Jadi ingat kupasan dan
kemasan. Nah, maka dari itu produk-produk instan ini adalah menjadi sebuah tampungan lemak ya kalau sudah masuk ke dalam tubuh yang sebenarnya bisa overload ya tanpa kita sadari kalau yang namanya makanan instan. Jadi kalau by datanya seperti itu ya, peningkatan dari 2007 sampai 2018. Gitu. Tuh berarti berasal dari data Riskesdas aja, kasusnya itu masih cukup tinggi ya, Bu? Yes, of course. Nah, kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari lah, kayak di sekarang gitu, aktivitas masyarakat juga udah pastinya banyak berubah. Kayak hampir semua hal itu dilakuin pakai teknologi dan juga gadget ya, Bu. Nah, menurut Ibu, apakah peningkatan penggunaan teknologi ini tuh ikut dalam hal atau ikut berkontribusi terhadap meningkatnya kasus obesitas di negara kita yang tercinta ini, negara Indonesia? Oke, jadi of course bisa dibilang begitu, gitu ya. Jadi kalau sekarang itu kan paparannya luar biasa ya, penggunaan teknologi. Jadi penggunaan teknologi itu tidak hanya gadget saja, banyak. Nah, kalau kita lihat remaja sampai pun dewasa, ya, utamanya gadget, itu tuh tidak bisa lepas dari gadget kalau zaman sekarang. Dan memang zamannya seperti itu. Yang disalahkan tidak bisa gadgetnya, karena zaman sudah berubah. Beda waktu ibu dulu barangkali masih usia mahasiswa seperti kalian gitu ya, yang gadget itu tidak ada. Jadi sekarang itu kita nggak bisa bilang bahwa apakah gadget itu negatif, tidak, karena zamannya seperti itu. Nah, tapi ketika itu gadget itu kan sebenarnya seperti magnet ya, jadi nggak bisa tuh nggak ada gitu, jadi nempel di kitanya gitu ya. Sehingga kemudian ketika gadget itu diibaratkan seperti magnet, nah, itu kan biasanya bikin mager. Mager itu malas gerak ya. Jadi bahasa singkatnya itu mager. Jadi semakin asik kita di layar handphone atau dengan layar apapun itu, maka semakin kita lupa bahwa kalau tubuh kita itu adalah harus bergerak. Tubuh itu diciptakan untuk apa? Bergerak. Kita tuh nggak tercipta untuk diam, tidak. Maka dari itu kita punya sendi, kita punya apa namanya tangan, kaki, ya sendi-sendi. Nah itu memang diciptakan untuk bergerak, gitu ya. Jadi bergerak itu untuk apa ya? Untuk membakar kalori. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara teknologi, teknologi itu of course dia bisa mempermudah hidup, gitu ya, apa-apa mudah. Tapi kemudian kalau itu tidak dikontrol, dia juga bisa mempermudah kita menjadi obesitas. Jadi sebenarnya permasalahannya adalah bukan ada pada gadgetnya, bukan ada pada teknologinya, tapi ada pada kontrol si pengguna. Gitu, apakah dia mau menggunakan secara wise atau tidak wise, gitu. Tuh kan, ini menarik sih, Bu. Berarti sebenarnya gadget tuh nggak bisa dijadiin kambing hitam ya kan? Karena emang dia tuh cuman alat digital gitu, alat elektronik. Iya, betul sekali. Nah, yang jadi tantangannya kan justru gimana kita tuh bisa buat mengontrol diri kita sendiri. Nah, jadi mungkin PR kita sekarang tuh bukan ninggalin teknologi ya teman-teman, tapi belajar hidup berdampingan sama teknologi tanpa kita mengorbankan kesehatan kita sendiri. Terus lanjut, kalau kita lihat pada remaja ya Bu, kan banyak yang bisa menghabiskan waktunya itu berjam-jam buat main game, terus scrolling media sosial, baik itu TikTok, Instagram, atau YouTube dan lain-lainnya, atau bahkan menonton video mungkin drama Korea, drama Cina dan lain-lainnya. Biasanya kegiatan itu tuh ditemani sama cemilan. Sebenarnya kenapa ya Bu kebiasaan seperti ini bisa membuat resiko obesitas menjadi lebih tinggi? Oke, nah Ibu itu biasanya kalau permasalahan seperti itu yang diungkapkan tadi itu namanya adalah kombinasi maut, gitu ya, maut combination biasanya Ibu istilahkan gitu ya. Memang istilah dalam ininya nggak ada, cuma Ibu mengistilahkan aja gitu, ada namanya maut combination atau kombinasi maut. Maut combination itu adalah low activity ditambah dengan high calorie. Semakin low activity maka semakin high calorie.
gitu ya. Jadi itu adalah kombinasi maut. Jadi kalau kita misalkan bermain gaming or scrolling berjam-jam seperti tadi yang dibilang Cynthia, jadi tubuh kita itu ya secara fisiologis itu masuk kepada mode hemat energi ya. Kalau kita low activity kita mode hemat energi gitu, karena kan kita diam, scrolling berjam-jam dan lain sebagainya di depan layar di layar kamera atau handphone gitu. Terus kemudian ketika misalkan kita masuk ke dalam mode hemat energi, mulut kita itu nggak masuk ke mode hemat energi, mulut kita itu ngegas gitu loh. Ngegas apa? Ngegas menginput makanan-makanan atau cemilan-cemilan lewat tinggi snacking gitu ya. Tidak ada sepertinya orang berjam-jam di di layar handphone, terus kemudian dia cemilnya sayur, ya kan? Kemudian nggak ada juga sepertinya ibu temui bahwa ketika misalkan berjam-jam scrolling, ngemilnya wortel, ngemilnya terong, ngemilnya ini, nggak ada. Ya pasti yang dicemilin itu adalah makanan-makanan high kalori yang kemudian itu masuk kepada makanan-makanan UPF. UPF itu adalah ultra processed food yang proses itu panjang gitu ya, sehingga kemudian ketika makanan-makanan itu masuk ke dalam mulut atau kita input ke dalam mulut, maka yang akan terjadi adalah lonjakan berat badan yang super gila-gilaan gitu ya, karena apa yang masuk, kalori yang masuk tidak seimbang dengan apa yang keluar atau energi yang keluar. Maka dari itu dibilangnya adalah mouth combination, sudahlah low activity-nya, kemudian high kalorinya yang menginput makanan-makanan atau kalori-kalori atau cemilan-cemilan yang high kalori gitu. Oke, Sida suka sih istilah mouth combination ini. Soalnya kan langsung kebayangkan maksudnya. Dan emang kalau dipikir-pikir sering banget kita tuh rebahan sambil scrolling atau main game. Terus tanpa sadar juga kan tangan juga sibuk gitu. Sibuknya tuh ngambil cemilan. Dan biasanya yang diambil tuh bukan buah ya Bu atau sayur yang Ibu tadi sebut, tapi justru makanan yang tinggi kalori. Jadi emang bukan cuma soal kurang gerak gitu, tapi juga kebiasaan ngemil yang bikin asupan kalorinya itu makin tinggi. Berarti tantangannya sekarang tuh bukan sekedar ngajak orang buat olahraga, tapi lebih sadar sama pola makan dan kebiasaan kecil yang sering kita anggap sepele gitu. Nah terus saya juga sering nih dengar orang-orang kok bilang kalau lagi nonton atau main game kenapa rasanya pengen ngemil terus ya. Jadi pertanyaannya tuh kenapa sih waktu di depan layar kita cenderung makan tanpa sadar dan sering kali sulit ngerasa kenyang ya Bu? Oke. Jadi kadang kalau seperti itu ya, kalau saking terlalu lamanya di depan layar atau saking biasanya itu biasanya sinyalnya rada-rada rusak gitu, rada-rada error gitu, sama dengan handphone gitu ya. Dan dia handphone atau perangkat lain itu dia punya sinyal wifi. Nah sama dengan manusia. Jadi kalau ketika kita berhadapan dengan game misalkan di handphone gitu ya, atau misalkan konten-konten seperti media sosial seperti TikTok, biasanya kan zaman sekarang lagi hype ya si TikTok ini. Nah itu tuh kita punya otak ya, itu tuh lagi fokus banget sama apa yang di layar gitu ya. Jadi semua fokus kita itu tertuju kepada sama apa yang di layar, apa yang kita lihat dan apa yang sedang kita mainkan gitu. Sehingga kemudian akibatnya adalah kita tuh punya sinyal kenyang dari perut ke otak itu jadi delay ya, atau malah terabaikan. Jadi sinyal kenyang dari perut ke otak itu delay gitu ya, sehingga kemudian kita tuh makan bukan karena lapar ya. Jadi beda ya, makan karena lapar dengan makan karena refleks gitu ya. Jadi kita tuh makan bukan karena lapar biasanya, karena saking fokusnya pada satu satu hal gitu ya. Jadi tapi karena kita tuh makannya karena refleks ya, jadi makanya jadi susah berhenti biasanya. Jadi nggak kerasa tuh, apalagi kalau keripik ya. Keripik itu bukan karena kita makan, bukan karena kita lapar gitu loh, tapi refleks. Jadi sinyal kita tuh susah untuk berhenti, jadi makan, sehingga lama-lama habis setoples baru kaget, kok saya makan banyak gitu. Jadi beda antara sinyal karena benar-benar lapar dan sinyal karena benar-benar kita refleks karena satu hal gitu. Kalau kita lapar mah biasanya kadang
kerasa gitu ya kalau sinyalnya mah nggak rusak gitu. Tapi kalau karena refleks, kita tuh sebenarnya tidak lapar. Tapi karena antara sinyal kenyang di perut dengan otak itu delay, sehingga kemudian timbullah sinyal-sinyal apa namanya perilaku-perilaku refleks yang sebenarnya itu bukan karena lapar, ya ingin saja gitu ya. Jadi makanya susah biasanya kadang berhenti. Jadi makanya kan biasanya kadang kok saya nggak mau berhenti ya, apalagi kalau keripik, iki gitu. Kalau makan sayur nggak berhenti mah nggak masalah gitu ya. Tapi kalau misalkan ciki, keripik, kemudian dan sebagainya, itu biasanya kadang kalau kita konsumsi itu kan dia rasanya kalau nggak asin manis gitu ya. Jadi namanya semua makanan-makanan ultra processed food itu yang prosesnya panjang itu bisa menyebabkan apa namanya keinginan untuk tidak mau berhenti makan gitu. Tuh guys, berarti ini menarik banget ya Bu. Selama ini mungkin teman-teman yang lagi dengar podcast ini mikir kalau penyebab makan berlebihan itu cuma karena lapar gitu. Padahal ternyatanya mah bisa karena perhatian kita tuh lagi sebenarnya ke layar. Jadi maksudnya tuh pas kita lagi asyik scrolling atau main game, kita tuh jadi kurang peka sama sinyal kenyang dari tubuh atau dari otak kita gitu. Akibatnya kita terus ngemil tanpa sadar ya Bu, bukan karena benar-benar butuh makan, tapi lebih karena refleks atau sekedar cuma temenin aktivitas gitu. Oke, next. Kalau kondisi obesitas ini terjadi sejak usia muda ya Bu, apakah dampaknya itu cuman bisa dilihat saat ini aja atau bisa berlanjut menjadi komplikasi di masa depannya? Oke. Oh, itu sudah pasti, of course, gitu ya, pasti banget. Jadi, jadi begini, obesitas itu adalah gerbang atau pintu masuk gerbang lah, gerbang buat penyakit-penyakit lain yang berat untuk masuk ke dalam tubuh. And then tandanya adalah obesitas, gitu ya, pintunya, ya. Kemudian kalau dari kita lihat, kalau misalkan dari muda saja sudah obesitas, ya misalkan umur, apalagi kalau masih dari anak-anak kan, biasanya kan ada yang gitu. Atau misalkan dari remaja deh, dari remaja sampai kemudian remaja akhir, kemudian dewasa awal, ya, itu sudah obesitas, maka bisa jadi resikonya adalah beberapa penyakit kronis gitu, pasti itu. Misalkan diabetes, gitu ya, jantung, itu pasti akan naik berkali-kali lipat di masa depan karena kita lihat bahwa semakin tua atau semakin menanjak umur gitu ya, kita punya sistem metabolisme menurun gitu. Nah, kalau metabolisme kita menurun dan melambat, otomatis resiko-resiko seperti penyakit kronis, diabetes atau jantung itu pasti akan naik berkali lipat gitu ya. Jadi ini itu bukan soal soal penampilan gitu ya, mau gemuk, mau obes, mau overweight, tapi soal bagaimana quality of life atau kualitas hidup itu kita di 10 sampai 20 tahun lagi. Kalau kita obesitas di usia muda, ya sudah pasti quality of life kita bisa lihat 10-20 tahun lagi itu pasti buruk gitu ya, atau kurang bagus gitu. Tapi kalau di usia muda saja kita sudah ideal gitu ya, atau misalkan lifestyle-nya bagus, lifestyle-nya saya sudah sadar sedari muda, nah itu akan kelihatan kok quality of life-nya di usia 10 sampai 20 tahun lagi. Gitu. Jadi menentukan ya, jadi posisi pada saat kita muda dan posisi pada saat kita tua atau dewasa umurnya atau 40 atau masuk kepada lansia, itu tuh akan kelihatan quality of life-nya. Jadi kalau misalkan kalau adik-adik ya lihat misalkan ada bapak-bapak atau ibu-ibu umur 70 tahun gitu ya, sudah kena stroke, kemudian jantung, kemudian diabetes, itu tuh kita bisa memprediksi bahwa usia waktu mudanya itu pasti lifestyle-nya kurang bagus. Gitu. Yap, ini juga poin penting ya Bu. Jadi kadang orang ngelihat obesitas itu cuman dari sisi penampilan doang, tapi dampaknya itu jauh lebih besar dari itu, bisa komplikasi ya teman-teman. Yes. Jadi obesitas itu bisa jadi pintu masuk berbagai penyakit kronis kayak diabetes sama penyakit jantung dan lain-lain ya.
Nah, selain penyakit fisik yang udah disebut tadi, apakah obesitas juga bisa mempengaruhi kesehatan mental seseorang, apalagi waktu remaja yang lagi dalam masa pencarian jati diri gitu, Bu? Nah, itu menarik itu kalau berbicara tentang cari-cari jati diri gitu ya. Jadi kalau ini kan zamannya generasi apa ya, Z ya, Cynthia ya. Z and Alpha ya. Kalau Alpha kan masih kecil ya. Ya, Nah, Ibu Gen Z dan Alpha. kalau kita ambil lah average lah atau rata-rata anggaplah remaja yang kita bahas ini adalah Gen Z gitu atau Gen Z. Ya tentu pasti efeknya ke mental nyata banget gitu ya. Jadi banyak tuh sekarang remaja-remaja merasa insecure atau bisa dibilang kurang percaya diri dengan punya body gitu atau bentuk tubuh. Itu belum lagi terkait risiko bullying, dia stigma-stigma negatif yang akhirnya kemudian itu membuat stres atau gangguan kecemasan. Jadi sebenarnya sehat itu penting buat fisik banget gitu, sekaligus juga buat mental. Kalau kita punya badan ideal gitu ya dari remaja, dari muda, itu tuh pasti tidak bagus. Kita tuh percaya diri gitu, percaya dirinya tuh naik gitu. Tapi kalau misalkan kita obes nih, ya biasanya kan dengar gitu ya. Biasanya kan kadang kalau yang obes itu ejekannya kayak ada ejekan gitu ya, kemudian ada bullying gitu ya. Nah, hal-hal seperti itulah sebenarnya biasanya kadang yang menimbulkan risiko-risiko stigma negatif di kalangan remaja. Oke, ini penting banget sih buat diketahui sama teman-teman, apalagi Gen Z yang lagi mencari jati diri. Dan pastinya ini juga jadi tantangan besar karena banyak Gen Z atau remaja itu yang akhirnya ngerasa insecure, Bu, karena selalu ngebandingin dirinya dengan standar tubuh yang sering muncul di media sosial gitu. Padahal sehat itu kan bukan cuma soal bentuk loh, tapi gimana kita bisa menjaga tubuh kita dengan sehat dan juga menerima diri kita sendiri gitu. Dan saat ini banyak pelajar dan juga mahasiswa atau mungkin pekerja yang emang dituntut buat duduk lama di depan layar. Nah, menurut Ibu apa aja sih cara sederhana yang bisa dilakuin biar tetap aktif bergerak tiap hari gitu? Oke. Nah, kalau kita berbicara secara sederhana, ini Ibu ada tips ya. Minimal dilakukan lah ya. Namanya kalau kita melakukan sederhana, nanti kalau udah sering jadi luar biasa gitu. Tapi kalau kita bersikap itu sebenarnya mau merubah perilaku, itu biasanya kita awalnya dari hal-hal yang sederhana saja. Ketika misalkan sederhana itu kita bisa lakukan secara konsisten, nanti itu pasti akan menghasilkan luar biasa. Jadi kayak istilahnya sedikit jadi bukit gitu ya. Nah, kalau tips dari ibu gitu ya, jadi gunakan yang namanya prinsip micro movement gitu ya. Bergerak sekecil apapun. Jadi contoh misalkan kalau adik-adik ini di sekolah atau kuliah atau mungkin barangkali ada yang bekerja ya di sini gitu ya. Jadi setiap 30 sampai 60 menit coba berdiri gitu ya. Stretching lah tipis-tipis, minimal tangan digerakkan, diayun, kepala diputer-puter gitu ya. Kemudian pinggang nunduk kaki di stretching gitu ya. Ya tahulah tentunya pasti kalau hal-hal yang berhubungan dengan stretching ya. Minimal itu. Jadi bagaimana caranya Bu supaya kita tidak lupa gitu kan, biasanya kadang kita lupa ya. Nah, pasang alarm gitu ya kan, punya handphone, punya gadget atau mungkin ada jam tangan yang ada alarmnya atau ya alarmnya ya. Jadi pasang setiap 30 sampai 60 menit itu coba stretching. Jadi biasanya kadang bergetar tuh ya. Kalau ibu biasanya kan kalau ibu tuh ada jam tangan. Jam tangan itu biasanya kadang ibu setting tuh setiap 30 sampai 60 menit diingatkan untuk stretching tipis-tipis gitu ya. Atau misalkan mau minum gitu ya, ambil jalan gitu. Jadi usahakan tempat minumnya itu jauh. Jadi ada peluang untuk kita bisa jalan atau bergerak ke sana untuk mengambil air minum. Jadi intinya sih bahwa cari aja celah sekecil apapun buat bergerak di sela-sela aktivitas
aktivitas kita yang terpapar dengan digital ya. Jadi biar badan tuh nggak kaku-kaku banget gitu ya. Jadi seperti tadi prinsipnya bahwa kita tuh diciptakan, manusia diciptakan itu untuk movements atau bergerak, bukan diam. Jadi kalau ada manusia yang kerjanya hanya diam saja, ya dipertanyakan bahwa manusia itu terlahir bagaimana gitu. Ya, karena memang pada dasarnya Tuhan menciptakan kita itu adalah movement atau bergerak gitu. Oke, makasih Bu tipsnya. Nah, kalau untuk teman-teman yang punya hobi main game atau sering gunain gadget dalam waktu lama, gimana sih caranya buat ngatur pola makan biar seimbang sama energinya tuh terpenuhi gitu? Nah, mungkin Ibu tambahin sedikit ya. Nah, jadi kalau misalkan kalau jadi Ibu ada tips nih ya, tips buat para gamers-gamers yang ada di luar sana gitu ya, mau itu Roblox kayak apa gitu ya. Jadi Ibu ada tips. Jadi ya, tips untuk yang hobi bermain game gitu ya, atau sering menggunakan gadget untuk bagaimana bisa mengatur pola makannya agar bisa seimbang. Nah, tips yang pertama buat para gamers itu adalah usahakan kita tuh, karena kan kalau kita main gadget itu kan kita dekatnya sama snacking ya. Snack itu ya macam-macam. Jadi usahakan yang pertama adalah mindful snacking. Gitu ya. Gantilah cemilan-cemilan yang khususnya tinggi gula dan garam dengan yang lebih sehat. Seperti mungkin kacang-kacangan gitu ya. Yang high protein, kemudian mungkin buah-buahan. Nah, itu sebisa mungkin diganti. Of course dia tidak akan seenak cemilan ultra processed food, tidak, tapi kemudian kita bisa minimal kita bisa switch lah dari hal-hal yang berhubungan dengan tinggi garam dan tinggi gula. Kemudian kita juga bisa memperhatikan porsinya gitu, jangan sampai apa namanya kita makan kebanyakan hanya karena kita lagi stres atau lagi main game gitu, jadi refleks tadi. Nah, kemudian pesannya adalah kalau kita berbicara tentang teknologi gitu ya, apapun itu teknologinya, teknologi itu buat dinikmati gitu ya. Ibu walaupun bukan penikmat teknologi atau gamers, tetap ibu masih menikmati yang namanya teknologi. Nah, teknologi itu kita nikmati bukan membuat kita menjadi kurang kualitas hidupnya gitu ya, atau membuat kita jadi sakit atau apapun itu. Maka dari itu teman-teman atau adik-adik yang ada di sini, gamers-gamers Roblox barangkali atau yang lainnya, jadilah generasi yang smart digital, smart health. Ya, jadi kalau semuanya smart kan enak, sudah smart digital, smart health pula gitu ya. Jadi kamu bisa jago main game, aktif di sosmed, tapi pastikan kita juga punya tubuh setiap hari atau kita punya badan itu tetap jadi prioritas. Jadi kata kuncinya adalah balance is key gitu ya. Smart di digital, smart juga di healthy. Jangan kebalik ya, smart di digital tapi tidak smart di health. Gitu ya. Itu mungkin tipsnya. Eh, Cynthia setuju banget Bu. Jadi sebenarnya bermain game atau gunain teknologi itu boleh ya. Iya, iya. Bukan sesuatu hal yang harus dihindari. Tapi kita tuh harus pinter buat ngolah atau bijak dalam menggunakannya dan tetap memperhatikan kesehatan kita juga gitu. Jadi teman-teman yang lagi dengar podcast ini, yuk mulai dari hal yang kecil seperti milih cemilan yang lebih sehat, kemudian mengatur porsi makan kita, dan juga menyempatkan tubuh, dan bukan menyempatkan tapi harus harus menyempatkan tubuh untuk tetap gerak di tengah aktivitas digital gitu. Karena di zaman sekarang itu kita bukan hanya perlu menjadi smart digital gitu, tapi juga harus menjadi smart people atau smart health juga. Dan mungkin udah nggak kerasa ya kita sudah berada di penghujung podcast ini. Jadi sebelum kita akhiri, saya mau mengucapkan terima kasih banyak Bu Rian atas sharing dan tips yang bermanfaat hari ini, dan semoga teman-teman yang lagi mendengarkan bisa mulai menerapkan kebiasaan kecil yang positif, karena dari langkah yang sederhana kemudian bisa konsisten itu bisa membawa perubahan yang besar gitu. Mungkin saya Cynthia Sekaningrum
Selaku host dari podcast hari ini, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih.